Ini tuh lagi hot banget karena bisa dibilang sebagai sweet spot dari segi ukuran ya. Dia memang nggak terlalu kecil kayak... Yo, what's up guys, and welcome back to Basindo Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di video kali ini kita bakal rakit PC lagi. Ini masih bisa dibilang PC yang kecil ya, tetapi speknya kalau kalian bisa lihat nih GG banget. Dan ya mungkin akhir-akhir ini gue baru ngerti kalau build PC, rakit PC itu ternyata addiktif banget ya, bikin kecanduan karena ya ngasih kepuasan gitu ya, satisfying banget. Padahal kan ya sebenarnya kita tuh nggak perlu PC lebih dari satu gitu ya. Bisa dibilang lebih ke nontonin orang rakit PC itu seru gitu. Makanya gue akhirnya iseng-iseng nanya ke Asus Indonesia dan dikirimin lah nih ya, semua dari brand Asus. Dipinjemin ya guys ya. Jadi ada ROG ya, ada Asus TUF, dan case-nya juga dari Asus ya, hampir semua dari Asus. Nah secara specs ini juga gila banget, karena kalau dihitung-hitung totalnya ini hampir 50 juta. Jadi ya udahlah, langsung aja daripada kalian penasaran, kita mulai aja videonya. Let's go. So, kita cek dulu aja satu-satu buat parts-nya ya. Nah, untuk build ini kita bakal build di salah satu case terbarunya Asus, yaitu seri Prime AP201. Yang mana di komunitas PC, ini tuh lagi hot banget karena bisa dibilang sebagai sweet spot dari segi ukuran ya. Dia memang nggak terlalu kecil kayak mini ITX, jadi dia masih muat GPU RTX 40 series terbaru ya, yang triple slot gitu-gitu. Yang mana yang bakal kita pakai itu adalah si Asus TUF RTX 4070 Ti. Nah, GPU ini punya kekuatan yang hampir sama, bisa dibilang dari seri RTX 3090 ya. Dan dari beberapa benchmark juga gue lihat kalau dari segi watt dia lebih efisien, dan di beberapa game juga bisa hasilin FPS yang lebih tinggi. Plus DLSS 3 yang memang eksklusif di RTX seri 40 ini bikin ya selling point-nya juga sih, walaupun harganya memang masih tergolong tinggi. Nah, buat prosesor kita bakal pakai BAM yang super kenceng dari tim biru, bahkan bisa dibilang yang paling kencang juga dari Intel, yaitu i9 13900K ya, generasi ke-13, 24 core, 32 thread, 8 P-core, dan 16 E-core. Jujur gue rada ngeri-ngeri sedap nih sama CPU ini, karena gue baca-baca ya, ini powerful banget, dan nggak sembarang cooler bisa mendinginkan si CPU ini. Makanya kita pakai ya liquid cooler AIO dari ROG nih yang bisa dibilang strong juga, yaitu Ryowo 3 360 ARGB. Lanjut, untuk motherboardnya kita pakai ROG Z790i buat ITX Intel Gen 13 ya. Nah, PSU juga kita pakai ROG Strix 850W 80+ gold, fully modular ATX power supply. Dan buat RAM sama SSD-nya M.2 NVMe 1TB Gen 4 dari T-Force Team Group. Oke, langsung aja kita mulai rakit ya. Dari motherboardnya dulu aja. ROG Z790 ini isi boxnya lumayan banyak nih ya. Motherboard ini tuh emang motherboard yang kecil ya, karena ini emang buat size ITX. Nah, makanya ada I di belakangnya tadi ya. Nah, ada aksesoris yang unik. Ini semacam puck atau controller ya, bisa dibilang untuk macem-macem, mulai dari knob buat atur volume, ada setting BIOS juga, dan yang paling wah itu adalah kita bisa buat overclock ya, dengan satu klik aja di remote puck ini. Nanti kita cobain. Next step, kita pasang CPU-nya. Nah, ini unik banget juga karena boxnya beda nih dibandingkan packaging Intel CPU yang lain ya. Wajar sih, ini kan seri tertinggi. Nah, lanjut, next kita pasang RAM dan SSD-nya dulu. Buat SSD itu kita mesti buka dua baut dari penutup atau cover bagian SSD-nya. Nah, Mobo ini punya dua slot SSD ya, yang modelnya numpuk gitu, jadi keduanya udah kompatibel juga dengan PCIe Gen 4. Jadi kalian bisa pilih aja yang bawah apa yang atas, kita pakai yang atas. And by the way, harga NVMe SSD sekarang kayaknya lagi turun banget cuy. Yang 1TB Teamforce ini tuh sekitar 1,3 jutaan, dan udah Gen 4 lagi, jadi value for money banget. Oke, setelah kelar pasang jangan lupa ditutup lagi, dan biasanya terakhir sebelum dipasang ke case-nya gue selalu pasang dulu mounting dari cooler ke motherboard-nya ya, karena ada beberapa case itu nggak ada akses ke bagian belakang motherboard-nya. Jadi jaga-jaga aja, walaupun di case ini tuh kita tetap bisa akses di bagian belakang motherboard-nya. Lanjut, kita langsung pasang ke case-nya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, case ini tuh adalah case Micro ATX atau disingkat MATX ya. Jadi beda sama
Mini ITX, ini ATX. Jadi motherboardnya juga bisa sampai ke Micro ATX ya, yang mana sebenarnya agak gede dikit gitu, jadi makanya spesial lumayan banyak. Nah, motherboard Mini ITX ini jadi kelihatan kecil banget di dalam sini, dan nextnya kita pasang power supply. Nah, ini juga agak sedikit tricky, yang mana kalian harus buka dulu panel depan dan sampingnya buat akses ke bagian si bracketnya power supply ini. Nah, panel ini sebenarnya fungsinya nanti buat nutupin kabel-kabel dari power supply biar lebih rapih kelihatannya. Nah, ada bracket buat power supply. Nah, untuk bracketnya di sini udah kompatibel dengan power supply ukuran gede, jadi nggak harus pakai power supply yang kecil-kecil ya, yang SFX yang harganya biasanya lebih mehong, lebih mahal. Nah, yang kita pakai ini adalah dari ROG juga ya, desainnya keren banget sih, dan build quality-nya juga super solid. Nah, di case ini ada 3 posisi yang bisa dipilih untuk si power supply-nya. Nah, ini bakal berpengaruh ke clearance GPU-nya, dan juga nanti cooler, yang mana nanti kita bakal pakai, kita pasang di bagian atasnya ya, nanti kita cek. Nah, untuk coolernya sendiri ya, tadi kita pakai 360 mm AIO liquid cooling ROG Riowo 360 ya, dan buat teman-teman yang nggak tahu angka 360 itu adalah panjang atau bisa dibilang simpelnya tuh per kipas itu kan standar ukurannya 120 mm dikali 3 jadinya 360 mm, kurang lebih kayak gitu. Nah, AIO 360 ini diperlukan karena prosesor tadi yang kita pakai kan kencang banget ya, 13900 i9, jadi butuh cooler yang kencang, yang beefy juga buat ngimbangin. Dan pemasangan di case ini juga mudah banget, tinggal dicopot aja panel atasnya, jadi semua panel bisa dicopot biar kita bisa langsung ngebautin super duper gampang. Nah, setelah siap semua, jangan lupa untuk pakai thermal paste dulu. Kemarin banyak yang komen, gua agak kebanyakan, and I learned my lesson. Thank you untuk advice-nya. Dan by the way, kalian tim thermal paste yang bentukannya gimana nih? Kalau kita sekarang bentukannya biji jagung kali ya, bisa dibilang ya. Komen di bawah. Oh ya, satu lagi yang unik juga di cooler ini, dia ada matrix LED di bagian pumpnya. Nanti kita bisa custom kayak gitu. Dan next, terakhir bisa dibilang hampir ya, thick boy GPU-nya TUF RTX 4070 Ti. Gila, ini tebel banget. Nah, di boxnya juga kalian dapat semacam penyangga gitu ya, biar GPU-nya nggak turun atau miring, atau termnya tuh bisa bilang sagging katanya gitu. Dan dari segi ports juga ini agak unik karena ada 3 DisplayPort dan ada 2 HDMI. Biasanya GPU itu cuma 1 HDMI ya. Cuma ternyata sayangnya kita nggak bisa pakai nih setelah dipasang ya, si kaki penyangganya gitu, karena ukurannya gede. Ini kan case-nya rada-rada compact gitu kan. Cuma harusnya aman sih, karena gue ngeliat GPU-nya ini nggak terlalu begitu berat gitu ya. Catatan penting adalah di konfigurasi standar kayak gini ya, power supply cage-nya itu di posisi yang agak tengah ke bawah ya, posisi ketiga kalau nggak salah itu. Ukuran GPU maksimal yang kita bisa masukin adalah 325 mm. Beda sama yang ada di spec sheet-nya Asus ya, yang tertulis 338 mm. Beberapa orang gue lihat juga di forum itu mencoba kreatif dengan mengganti power supply-nya dengan ukuran yang SFX ya, biar jarak ke GPU juga bisa lebih lebar gitu. Tapi di sini dengan TUF 4070 Ti yang panjangnya sekitar 305 mm, ini masih aman banget. Sebelumnya kita sempat dipinjemin yang 4070 Ti-nya ROG, itu sebenarnya muat di sini, tetapi karena kita pakai cooler yang 360 tadi guys, posisi PSU-nya kan mesti agak turun, yang mana dia jadi nabrak dengan si GPU-nya. So, mesti diperhatiin aja untuk panjang GPU-nya kalau kalian pakai cooler yang gede tadi. Tapi kalau coolernya kecil, yang 240 sih nggak bakal masalah karena PSU-nya bisa di posisi yang paling atas gitu. Sip, sebenarnya ini udah bisa dibilang jadi, tapi kita masih ada beberapa tes-tes dulu, dan ya ternyata dari segi cooler masih kurang nih ya, dan case ini memang masih ngasih space buat tambahan kipas, jadi kita bisa tambah 1 set kipas ini dari Asus TUF yang isi 3 ya, yang mana 2 kipas itu di bagian bawahnya GPU buat intake udara, dan 1 lagi buat gantiin kipas bawaan dari case-nya. Nah, ini mengimprove banget suhu dari GPU yang sebelumnya bisa kena 90 derajat, sekarang turun ke 80 derajat maksimum ya, yang secara standar katanya udah oke lah, udah normal gitu suhunya. Nggak terlalu tinggi, tapi masih dalam kategori yang oke gitu. Pair berikutnya adalah di bagian suhu CPU, karena si i9 13900K ini tuh settingan standarnya tuh ya, kalau nggak diapa-apain, dia selalu mentok 100 derajat Celcius terus, yang bikin akhirnya performanya jadi throttling gitu ya, jadi turun dan akhirnya kurang optimal. Jadi gue coba nanya ke teman-teman, salah satunya ke Subki dari Gaptek ID, dan dia jelasin kalau si i9 13900K ini tuh sebenarnya cuma butuh di setting power limitnya aja,
Karena settingan default dari si motherboard ROG ini kan, karena motherboardnya lumayan high-end ya, jadi dia tuh kayak pengennya ngelepas performa maksimal daripada si chipsetnya tadi, daripada prosesornya. Yang sebenarnya mungkin fine-fine aja buat i5 atau i7 gitu, tapi kurang cocok buat prosesor terkencang gini mungkin ya, yang butuh power gede, yang mana menghasilkan panas juga, kayak si i9 13900K ini. Nah akhirnya setelah kita coba setting, cuma satu doang kita perlu setting, yaitu power limit, atau dalam kurung PL ya disingkat ya. Jadi speknya Intel, standarnya itu guys, dia itu bikin suhunya jadi lebih terjaga. Nah, pas di tes Cinebench R23, ini dapat skor yang multicore ya, hampir 38.000, yang mana skornya itu tuh gila, hampir 1,5 kali lipatnya dari yang gue punya i5 13600K kemarin gitu. Dan suhunya juga maksimal di 89 derajat, jadi masih aman di bawah 90. Yang paling berasa sebenarnya tuh di GPU, karena setelah dikasih kipas intake dari bawah, dia jadi airflow-nya mungkin lebih bagus ya, suhunya jadi lebih adem, dan hasil 3D Mark Time Spy-nya itu juga naik hampir 1000 poin, cuma dengan nambahin kipas intake di bagian bawah tadi. Oke, jadi itu tadi buat hasil benchmarknya. Sekarang kita tes buat gaming aja kali ya, sekalian kita tes gimana noise performance suara daripada si case ini. Oke, sekarang kita coba tesin ya, main Cyberpunk, dan pas banget kemarin baru aja rilis kan patch baru yang bisa Ray Tracing Overdrive. Nah, sekarang kita cekin ya, di PC spek gini kuat nggak nih? Ini monitornya sih monitor 2K, 165Hz, jadi kita lihat bareng-bareng kayak gimana. Oke, dari tadi gue udah cobain nih di settingan Ray Tracing yang Overdrive ya. Kalau kalian bisa lihat nih, settingan juga di mostly high, itu masih tembus 70-an FPS ya. Selalu ya, jadi masih playable banget, dan grafisnya gila sih. Emang buat dipakein overdrive itu berasa langsung beda banget. Reflectionnya, lightingnya juga, shadownya juga jadi hidup banget. Cuma memang FPS-nya yang 60-70 sih, nih bisa 80-an nih tembus ya, kalau lagi sepi. Jadi memang balik lagi aja sih ke kondisi juga, tapi masih di atas 60 FPS tuh artinya udah playable banget. Dan dari segi suhu juga nih, kalau kalian bisa lihat ya, suhunya maksimal di 70-an, GPU-nya di 60-an nih, 67 paling tinggi dari tadi, nggak pernah nyentuh sampai 70, jadi aman banget. Kita itu dalam posisi frame generation-nya off ya. Kalau kita hidupin frame generation, dia jadinya custom, dia nggak bisa ray tracing. Nah, ray tracing overdrive itu udah paling ini ya, paling tinggi ya. Frame generation on, DLSS, dan oke, udah kita apply. Nah, kita coba lihat FPS-nya berapa. Tuh, bisa sampai 90-an ya. Tapi ini agak downscale sih kalau kita hidupin sih DLSS-nya nih kayaknya nih. Oke, so itu tadi untuk Cyberpunk ya. Tadi kita udah tes overdrive-nya, mantep, dan memang settingannya mesti di-adjust sedikit biar dapat 60-an FPS. Dan satu lagi paling yang gue pengen bahas adalah dari segi noise. Ya, noise performance tadi kalau kita pas main game, gue sempat coba ukur, itu ada di sekitar 60-an desibel, 60 desibel lebih sedikit kalau kita lagi on load ya. Dan ini noise floor di ruangan gue tuh sekitar 40 desibel, jadi lumayan tinggi ya. Cuma ya kurang lebih suaranya sih masih dalam kategori yang nggak gitu berisik, tapi kita cukup berasa lah ada kipasnya, karena kipasnya juga cukup banyak. Tapi pas posisi sekarang sih udah aman, tentram gitu. Sama satu lagi catatan adalah di bagian si ROG Matrix-nya tadi ya. Ini pas gua pasang di posisi kayak gitu, itu nggak bisa kita adjust gitu. Gua lagi masih coba-coba, harusnya kan bisa di-adjust posisinya ya, 360 derajat, tapi ini masih nggak bisa, jadi posisinya masih agak miring kayak gitu. So yes guys, that's all proses rakit PC yang gila ini ya. Gue belajar banyak sih, ternyata ngerakit PC yang powerful kayak gini butuh ngetweak lagi ya, biar lebih pas ya, nggak bisa pakai gear yang high end aja langsung jadi gitu. Tapi yang jadi highlight buat gue sih sebenarnya si case ini. Case yang dari segi look itu simple, clean ya, instalasi juga mudah, dan looknya bisa kalem, bisa garang sebenarnya dengan RGB. Kalau RGB-nya keluar kan semua bisa lebih wah gitu. Tapi memang yang paling penting adalah dari segi ukuran, ini juga nggak terlalu gede ya, tapi dia muat banyak dan airflow-nya juga bagus. Dihajar prosesor i9 yang butuh cooling maksimal itu nggak masalah. Banyak juga ini tuh dipakai, kalau gue cek di forum-forumnya kayak di Reddit ya, ini dipakai sama komunitas itu buat build-build yang
keren dengan custom waterblock kayak gitu, bisa waterblock buat GPU, buat CPU-nya. Jadi ya bener-bener sweet spot kali ya dari segi ukuran, nggak gitu gede, nggak gitu kecil, dan harganya juga nggak tergolong tinggi, di sekitar 1 juta rupiah lebih sedikit gitu. Nah ini sedikit comparison juga sama case NR200 yang kita dulu pertama kali bikin rakit PC ya, kalau kalian yang penasaran. Dari segi size emang sedikit lebih gede, lebih tinggi, sama lebih panjang, lebarnya juga sedikit lebih lebar. Tapi dari segi airflow menurut gue ini lebih oke di Asus AP201 ini, karena lubang-lubang mesh-nya ini juga banyak ya. Dan kalian bisa lihat juga modifikasinya di komunitas juga banyak banget. Oke, itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Gimana menurut kalian soal build yang satu ini? Kira-kira apa lagi yang bisa diimprove? Atau kalau gue ada salah, ya mohon maaf ya, masih belajar juga. Moga-moga nggak ada sih. Dan like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best Internet YouTube Channel. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Mantep. Memuaskan, satisfying. Rakit PC apa lagi nih temanya besok?